jangan ditambah-tambah kayak server kayak itu. Kalau kalian tujuannya memang pengen kerja di luar negeri, better kalian fokus di satu bidang seperti itu. Karena kalau orang luar negeri justru nggak tertarik sama, oh saya bisa server, saya bisa network, saya bisa programming, mereka nggak tertarik kalau di luar negeri. Justru mereka kayak, oh berarti kamu nggak fokus. Tapi kalau untuk market Indonesia, kalian multi talenta, maksudnya bisa server, bisa network, itu mereka biasanya cari karena dari segi costingnya otomatis lebih murah dan sebagainya sih, kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen fokus, ya udah fokus. Atau kalau kalian targetnya ke luar negeri, tapi kalau untuk market Indonesia, better kalian tahu lah basic-basic kayak server, terus networknya sendiri seperti itu. Tapi kalian pilih majornya kalian apa. Major saya, intinya saya adalah saya bisa server nih, saya suka server, ya udah perdalam tentang ilmu server, mungkin kayak pakai Red Hat, Linux administrator dan sebagainya seperti itu. Nah untuk jadi kalau di perusahaan udah pasti anak aja itu pasti ada gitu, minimal satu orang udah pasti ada kayak gitu, karena kan untuk troubleshooting PC dan sebagainya. Untuk perusahaan besar biasanya kalian kerja nanti sama tim. Nah timnya itu biasanya rata-rata di pairingin sama, kalau kakak sendiri di pairingin sama sales. Jadi kalian harus bisa dari segi soft skill-nya dulu untuk presentasi kayak gitu. Jadi selain dari technical, kalian harus juga bisa presentasi. Nah presentasi terus kalau untuk bahasa Inggris, kalian harus ngikutin lah. Kalau bahasa Inggris untuk komunikasi biasanya kalian harus terus berlatih juga, jangan minder sama bahasa Inggrisnya cuma kaku gitu kan. Nah itu coba dilatih aja, nanti juga kebiasaan, nanti kalian lancar sendiri kok untuk bahasa kayak gitu. Jadi jangan terlalu gugup lah, maksudnya terlalu gugup tuh karena saya masih bahasa Inggrisnya masih basic nih seperti itu. Nah itu nanti juga ngikutin sendiri selama kalian berlatih dan kita kemauan tentunya kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi kalau saran kakak sih, kalau dari dunia kerja kebanyakan sekarang untuk marketnya Indonesia, kalian harus banyak belajar dari sisi technical tadi mau fokus kemana, server atau jaringan, nanti jaringannya ke arah security atau ke arah mana seperti itu. Nah tapi kalau kalian ngincernya targetnya saya pengen kerja di luar negeri nih, berarti kalian harus pastiin kalian bisa satu bidang dan kalian bahasa Inggrisnya tentulah, kalau keluar negeri minimal bahasa Inggris kayak gitu sih. Mungkin ada yang ingin tanyakan atau mungkin itu aja sih untuk sharing pengetahuan untuk yang dunia kerja. Ya boleh. Gambaran nih, mungkin adik-adik kita kan biasanya yang namanya setelah lulus itu, jadi kalau lulus, mau mencari kerja itu biasanya yang dicari ini kan salary nih. Nah mungkin anak-anak ini pengen tahu kira-kira salary yang didapat oleh seorang IT itu pasaran berapa sih untuk seorang IT ya sekitar Jakarta sebelum keluar negeri ya. Kalau keluar negeri mungkin hitungannya udah beda lah. Ini kalau untuk lulusan IT seorang TKJ ini kira-kira menjadi IT ini gajinya berapa gitu. Biasanya anak-anak bertanya itu dulu nih biasanya nih. Oke, kalau ngomongin gaji sebetulnya better gini Pak. Kalau untuk kalian nih anak pertama kali lulus, kakak saranin kalian ketika masuk kerja 3 tahun pertama atau 2-3 tahun pertama itu kalian jangan ngomongin bahasa gaji. Kenapa? Kalian istilahnya kalau kayak negara itu negara maju dan berkembang, kalian fokus ke berkembangnya dulu, ke satu bidang dulu, network contohnya. Oke, kalian UMR, nggak apa-apa UMR. Udah pasti itu kerjanya kalau ibaratnya kasarnya Romusa lah, betul-betul kayak kalian kayak lembur dan sebagainya itu nggak dihitung, kayak gitu kan. Tapi kalian coba fokus di skillnya di sana, fokus di sana. Setelah 3 tahun kalian resign. Jadi jangan terlalu loyalitas. kalau di perusahaan IT Indonesia mereka nggak itu. Jadi kalau 3 tahun dilihat di perusahaannya, apakah mereka ngasih kamu lebih atau enggak, kayak gitu, kayak sertifikasi dan sebagainya. Nah kalau ngomongin setelah itu bisa lumayan sih ya. Untuk basic pertama kali ya sekitar rentannya di antara 10 sampai 25. Itu yang untuk pre-sales-nya. Nah kalau untuk ngomongin udah depend ya lumayan lah Pak, seperti itu. Jadi rentannya antara 10 sampai 25 itu untuk yang pre-sales-nya seperti itu. Nah untuk kalian kalau udah spesifik banget, kalau udah sampai kayak udah spesialis banget, biasanya nanti vendor. Kayak vendor itu sejenis Cisco kayak gitu. Nanti kalian biasanya ditarik sama vendor karena kalian udah punya basic skill, orang itu udah ngomongnya udah bagus lah kayak gitu. Cara pitching selling-nya udah bagus. Nanti ngomong udah masalah produk udah jago. Nah biasanya nanti dicari sama kayak vendornya kayak Cisco, Aruba, terus kayak TP-Link dan sebagainya. Mungkin brand-brand komputer kayak
Dell, HP. Nah mereka kalau udah kalian ngomongnya enak, terus masalah produk itu udah ketika kita ngomong ke vendor itu nilainya udah berbeda sih. Kalau ngomongin masalah gaji ya, itu basicnya sendiri untuk yang pertama kali masuk vendor itu dengar-dengar sekitar 30. Itu 30 per bulannya kalau ngomongin masalah gaji ya. Tapi kalau ngomongin udah yang interestnya ya lebih dari itu biasanya kayak gitu kan. Tapi itu minimal sekitar segitu sih kayak gitu. Siap. Mungkin dari rekan-rekan yang mau bertanya silakan nih, mumpung ada senior kalian yang para expertnya udah ahli di bidangnya masing-masing. Silakan mau bertanya resen atau mau pakai mic silakan, mau dilewat link chat mangga. Nih sudah ada Pak Rona yang bergabung. Yang mau bertanya silakan. Ini ada satu pertanyaan nih Ya. dari Dev Gihi Ferdian. Dari Ferdian. Kalau lulus sendiri fokusnya ke bidang apa? Nah, kalau sendiri itu lebih ke network. Jadi kalau dulu di Wikrama belajarnya Cisco, TP-Link kayak gitu. Terus kebetulan pas kerja, kebetulan dikasih assignment untuk pegang HP Aruba itu sekitar hampir 5 tahun HP Aruba. Terus sekarang pindah lagi pegang Rates. Nah, itu. Yang kedua Pak, ada pertanyaan dari Ahmad Fauzan Pak, network server seperti apa? Oke, untuk network server itu masih itu dipisah sih network dan server gitu kan. Nah, untuk network sendiri tadi sampelnya kayak tadi ada brand-brand kayak Cisco, Aruba, Rates, dan untuk enterprise terus ada Ruiji, TP-Link untuk yang di low-nya seperti itu. Nah, itu contohnya seperti itu, tapi untuk pekerjaannya sendiri contohnya ya kayak kita kalau kebetulan kakak ini di pre-sales. Jadi pre-sales itu tadi iringannya barengnya sama sales. Jadi kayak nawarin produk sama solusi. Jadi kayak ada kantor contohnya mungkin kayak di Kompas ataupun di Detik. Nah, dia ada keperluan buat saya ada perlu nih buat Wi-Fi-nya atau untuk switch-nya. Nanti kita assessment ke sana. Assessment itu kita ngecek requirement kebutuhannya seperti apa. Kayak gitu. Apakah ini butuh berapa Wi-Fi? Oh, ini untuk switch-nya butuh berapa port? Untuk servernya butuh switch pump-nya berapa? Itu lebih ke sana job role assessment-nya. Seperti itu. Habis itu nanti ada perform of concept, POC. Jadi kita udah nawarin nih jumlah barangnya segini, terus kita otomatis user kan nggak mungkin beli kucing dalam karung lah istilahnya, harus dites dulu kan sebelum beli karena harganya lumayan mahal. Jadi mereka ngelakuin testing dulu, kalau setelah oke baru mereka ngelakuin pembelian seperti itu. Ya. Ini alhamdulillah pertanyaannya waktu kakak belajar dasar TKJ di mana ya? Pasti di sekolah ya dasar TKJ ya. Sama Kak Dimas nih. Cuman kalau untuk expertnya bagaimana itu wajib istilahnya harus ngoprek, mungkin kalau anak-anak TKJ itu harus ngoprek. Kalau RPL dia kan ngulik program gaming istilahnya. Yeah. Tapi kalau untuk TKJ ini harus ngoprek karena kita berhubungan dengan alat. Ya. Yeah. Kalau lulus dijawab di pertanyaan selanjutnya. Untuk belajar ini kebetulan ada Kak Dimas nih, sering belajar sama Kak Dimas nih. Jadi dulu sama Kak Dimas, sama Kak Ardi, sama Kak Dede. Jadi dulu itu setelah, kalau sekarang mungkin nggak bisa ya. Kalau dulu itu kakak belajarnya itu justru lebih banyak ngopreknya itu sama Kak Dimas, Kak Dede, Kak Ardi itu setelah pulang sekolah kayak gitu. Jadi setelah pulang sekolah justru belajar tambahannya dari sana kayak gitu. Makanya sangat terima kasih banget kepada guru-guru Wikrama, laborannya Wikrama karena ngajarin lebih seperti itu kan. Jadi nggak cuma di jam pelajaran, di luar jam pelajaran pun diajarin gitu kan, ngoprek bareng, terus cari solusi bareng. Oh kalau kayak gini kayak gimana network kayak gitu kan. Nah banyak belajarnya justru ketika di luar jam pelajaran seperti itu. Ya intinya mungkin kita kembalikan lagi kepada diri kalian masing-masing ya. Yang namanya belajar kan sekolah itu cuma sudah memfasilitasi, sudah menyediakan alat. Tapi kalau istilahnya kalau untuk lebih expert, kita kan zaman sekarang ini ada tempat belajar yang namanya YouTube, internet lebih canggih. Itu sebenarnya kalian bisa menggali lebih jauh lagi sih. Oke, seterusnya ini ada pertanyaan dari Yuliana tuh. Kak, kalau TKJ ada praktek, kalau sekolah PJJ gini bagaimana? Mungkin bisa disiasati, ini bisa dibantu sama Pak Didik, silakan dijawab. Ya, sorry Pak. Oke, baik. Ini mungkin nanti sama teman-teman juga ini. Kebetulan ada alumni juga.
kemarin kita sudah, kalau untuk kelas 10 ya rencana kita sih masih menggunakan virtualisasi ya Pak Alan ya. Jadi nanti anak-anak semuanya kita masih menggunakan apa namanya virtualisasi. Kemungkinan kalau masih mudah-mudahan aja untuk pandemi ini tidak berlanjut ya lama ya. Tapi kalaupun nanti kita masih seperti ini, kita gunakan sistem remote ya. Mudah-mudahan aja dengan, tapi ya itu tadi kita harus bergantian Pak Alan ya. Jadi agak lumayan perlu waktu. Jadi apa namanya matiin alat, kemudian nyalain lagi. Jadi karena dengan ngeremote itu otomatis kan ada beberapa alat yang harus apa namanya putus nyambung ya. Kecuali nanti ada beberapa device yang memang selalu on ya. Ya berarti kita harus standby. Mudah-mudahan itu ya nanti mungkin bisa kita siasati seperti itu, atau enggak ya kita insya Allah kalau udah divaksin semuanya bisa tatap muka 50% secara luring ya, datang ke sekolah untuk prakteknya. Mungkin itu Pak Alan ya, nanti untuk ada gambaran nih buat adik-adik kita yang nih kelas 10, mereka kan bertanya-tanya kondisi PJJ ini nanti prakteknya bagaimana. Nah itu jadi kalau kalian mungkin masih kelas 10 saat ini mungkin praktik nggak terlalu ini ya, kita akan melakukan pengenalan sistem sama yang lainnya. Cuman untuk kelas 11-12 walaupun dalam kondisi PJJ seperti ini, kita biasanya melakukan simulasi menggunakan virtualisasi serta akan disiapkan dengan istilahnya sistem remote itu. Jadi jangan takut, mudah-mudahan kalian nanti sebelum kelas 11 kita sudah bisa tatap muka ya. Baik, selanjutnya satu lagi nih pertanyaan Pak Lulus. Saya kurang spesifik untuk job desk nih buat anak-anak TKJ sekarang, TJKT ya khususnya ya. Kira-kira selain IT support yang kita bisa masuk ke bidang IT, job desk-nya apa aja nih kalau Lulus? Satu lagi pertanyaan sebelum kita ke pembicara selanjutnya sudah ada. Kalau job desk untuk ya pertama kan tadi untuk IT support, terus yang kedua untuk mungkin kayak dari sisi ISP juga bisa masuk sih untuk ISP-nya. Tapi kalau beberapa perusahaan kadang-kadang udah open buat kayak sistem engineer-nya juga, sistem engineer. Karena kan rata-rata dia butuhnya, beberapa perusahaan masih kayak lihatnya S1 dan SMK seperti itu kan. Nah, padahal secara kualifikasi sebenarnya SMK Wikrama itu udah, ya saya sih lihat di lapangan sendiri bahkan lebih dari S1 sebetulnya. Kalau lihat dari sisi skill-nya kayak gitu kan. Karena kan tapi beberapa dari balik lagi ke perusahaannya sendiri itu kan. Jadi mending secara sistem engineer pasti udah bisa masuk, support udah bisa, terus mungkin bisa ke ISP juga. Itu yang paling sering saya ketemuin sih untuk lowongan kerjanya kayak gitu sih. Tapi mungkin dari kakak-kakak yang lain mungkin ada pengalaman lain gitu kan. Dan seperti itu. Oke, terus mungkin ada gambaran ya buat adik-adik semua. Jadi selain IT support, kita bisa juga menjadi engineering atau mungkin kedepannya kalau untuk yang lebih canggihnya lagi, kalau untuk lulusan S1 atau mungkin nantinya kuliah, kita bisa masuk ke arah sistem analis atau mungkin ke network administratornya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa kita lanjut ke pembicara selanjutnya? Silakan buat adik-adik yang mau bertanya, mumpung masih ada Kak Lulus di sini. Ya, mungkin dilanjut sama ini nanti bisa gambaran kali Pak ya. Oke, siap. Terima kasih buat Kak Lulus untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pengalaman-pengalaman ya. Kita sharing sama Kak Raja nih. Kak Raja, halo, assalamualaikum, sudah hadir di sini. Halo, assalamualaikum pagi Pak dan teman-teman semua. Ya. Waalaikumsalam Kak Dimas. Assalamualaikum Kak. Silakan Kak untuk sedikit pemaparan Pak tentang pengalaman-pengalaman sama sharing-sharing ilmunya Pak buat anak-anak kita nih. Pak. Ingin share screen boleh ya Pak? Saya ada. Oke, saya turun. Dadakan sih sambil bikin. Siap. Oke, silakan. Silakan Kak Dimas. Oke. Tadi Kak Rona juga mau slide tuh. Yang sedikit aja. Nah, jadi anak-anak kalau mencari apa namanya teman-teman di apa namanya tinggal cari aja di Google ya, cari aja di LinkedIn, biasanya udah banyak tuh informasi alumni-alumni ya dari Wikrama yang sekarang sudah ya lumayan cukup bagus nih posisinya.
Ini Kak Rona ini salah satu juga nih malang melintang nih di dunia IT. Dulu Bapak kirim ke mana nih Kak Rona? Ke Jepara. Jepara Pak, Jepara. Ya. Oke. Mana Kak Raja Rizky tadi? Belum masuk. Di mute, kayaknya ke mute Pak Kak Rizky. Masih di mute ya. Wah, ini ada Kak Dedek Mulyana. Oke, saya ini ya. Untuk presenting Pak mungkin. Oke, saya bantu presenting aja ya dari saya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Saya presenting. Oke, sudah saya presenting. Oke, saya gedein ya. Ini. Mohon izin ya Pak. Oke, silakan Saya Kak Dimas. agak susah ininya share screen-nya tadi. Ya, Nggak ya. tahu kenapa. Baru sih Pak saya pakai Google Meet sejak kemarin PKL yang PKL, cuman saya terima dari Wikrama yang PKL RPL malah. RPL, ya, ya. Oke. PKL RPL ada berapa 3 orang. Mungkin dari slide pertama aja Pak, mohon izin Pak. Oke, siap. Oke, ini ya. Yang pertama, ini ya. Yang ini? Ya, yang atasnya Pak. Yang pertama. Atas ya. Ya, oke. Sudah. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera, salam sehat semua di masa pandemi ini. Semoga semua sehat-sehat semua. Amin. Yang terhormat Pak Didik selaku Ketua Kaprodi dan Pak Alan serta jajaran laboran SMK Wikrama. Mohon izin untuk berbagi sharing ya Pak. Ini enggak ada menggurui. Saya hanya berbagi aja, diminta sama Pak Didik kemarin. Saya luangkan waktu Pak, tapi mohon izin belum bisa nuwun ke sana Pak. Oke, nggak apa-apa Kak Dimas. Semuanya sih dari tahun lalu ya Pak, cuman Iya. nggak datang gitu. Nanti mungkin kita ada ngobrol bareng lagi Pak di rumah Bapak kayak waktu tahun lalu gitu. Siap, insya Allah. Mungkin next slide ya Pak. Oke, sebentar. Oke, baik. Kalau Nah, nih. perkenalkan ya teman-teman satu perguruan teknik komputer di Wikrama nih. Saya bernama Raja Rizky Ramadan, sering bisa dipanggil sama nama Dimas ya, biar lebih akrab aja. Kalau teman-teman mau nyari, saya bisa di beberapa link tersebut, ada di LinkedIn, di GitHub, di blog juga ada, YouTube juga saya sedikit bikin tutorial sih ya. Tapi udah jarang ke yang arah TKJ nih Pak. Saya gitu ya. kalau yang ke arah TKJ-nya paling nanti bisa langsung tanya atau langsung ngoprek, karena untuk basic sendiri yang jaringan udah jarang implementasi gitu Pak. Ya. Ya. Jadi teman-teman yang baru masuk di dunia teknik komputer jaringan dan telekomunikasi ya, sekarang namanya komunikasi. Makanya kenapa dirubah menjadi telekomunikasi ini karena perkembangan 5G-nya kita. Kita udah menjadi 5G, telekomunikasi semakin cepat, informasi lebih cepat diterima. Nah, makanya teknik komputer dan telekomunikasi itu menjadi tantangan tersendiri bagi penggiat IT ya, apalagi yang baru terjun. Kita nggak hanya belajar tentang IP address, tapi bagaimana merubah dari digital menjadi analog, bahkan seperti kayak jurusan lain gitu. Ya mungkin selanjutnya Pak, next slide. Oke. Ini beberapa profil saya, sempat beberapa kali pindah kerja. 4 tahun awal karir saya bersama Pak Didik di MR-nya SMK Wikrama. Di situ saya juga belajar banyak. Intinya kalau TKJ ini TJKT ini harus banyak-banyak begadang. Kalau kata saya nih Pak ya. Yeah. Karena untuk menyerap ilmu itu tidak bagus di siang hari.
Jadi teman-teman juga kalau sering begadang nongkrong sama teman, coba dialihkan ke arah ngoprek gitu, ibaratnya nyari bahan-bahan di internet untuk mencari teknologi terbaru lah gitu. Ya ibaratnya beberapa kali saya sering nginep di Wikrama ya Pak Didik ya. Betul, betul. Jadi kuncinnya di Wikrama. Di situ Ya. memang karena akses ke perangkatnya sangatlah mudah, ya mau nggak mau ikut belajar di Wikrama meskipun setelah pulang kerja gitu. Di 2011 ini teman-teman saya bukan masih sekolah ya, udah kerja di Wikrama ini. Jadi ibarat 3 tahun belajar, 4 tahun setelahnya kuliah baru kerja gitu. Setelah itu baru pindah ke Utami, di sini menjadi IT support, tidak jauh beda job desk-nya dengan maintenance and repair. Tapi memang menjadi spesialisasinya cuma sedikit ya. Cuma IT support aja. Kalau di Wikrama ya ada servernya juga, ada jaringan, ada security-nya juga, ada ngomongin database juga. Baru pindah lagi ke Jakarta jadi security engineer. Di situ belajar untuk implementasi security threat di yang mulai level government, terus bank, terus fintech ya, beberapa perusahaan. Lalu pindah lagi ke Kementerian Agama, di situ pegang sistem engineer ini bagian server ya, bagian servernya program haji. Di situ cuma 4 bulan. Pindah lagi ke koperasi, baru di sini fokus di network engineer. Di sini main jaringan aja, tunneling di seluruh seluruh cabang lah, cabang koperasi sekitar 100-an lebih. Terus pindah lagi jadi project engineer karena menurut saya bukan jumawa ya, tapi merasa pengen pegang semua lah gitu. Kita ke Lintas Arta nih megang kayak project engineer, semua project digarap mulai dari network, database, server, security, handling, troubleshooting, dan lainnya. Cuman nggak kuat juga tuh, cuman 5 bulan kalau nggak salah. Balik lagi, istirahat lagi di PT Putami, balik lagi di Putami, Pak. Di Putami, alhamdulillahnya waktu belajarnya jadi lebih banyak lagi, sampai bisa sharing-sharing nih ke teman-teman pengalaman-pengalamannya gitu. Karena yang namanya dunia kerja itu ada tiga lingkaran yang nggak akan pecah gitu. Keluarga, terus uang ya yang pasti, yang satu lagi waktu. Tinggal gimana kalian mau fokusnya di mana, mau fokusnya di uang tapi waktu dan keluarga sedikit, atau mau fokusnya di waktu tapi uangnya dikit gitu kan. Ya, itu sih jadi pilihan. Lanjut Pak, next slide Pak. Oke. Nah, ini menurut pandangan saya ya, sebenarnya akan banyak karir lulusan TJKT ini di dunia IT ya. Seperti yang tadi sempat disinggung sama Kak Lulus, itu semua lulusan teknik komputer itu pasti dibutuhkan di setiap perusahaan. Karena apa? Teknik komputer itu menjadi dasar untuk menjalankan operasional sebuah perusahaan. Contoh kecil ya, internet itu kan kita sebenarnya tinggal registrasi ke provider ya, IndiHome misalnya. Kita connect IndiHome, tapi itu nggak mungkin level manager itu mengurusi koneksi internet yang mati, yang lemot, yang segala macam. Itu pasti dibutuhkan teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Makanya teman-teman jangan pernah boleh minder atau berkecil hati, pokoknya harus semangat terus. Gimana caranya kalian membanggakan diri. TKJ itu menjadi kunci dari sebuah perusahaan. Nggak ada TKJ itu, TJKT itu menjadi perusahaan itu nggak stabil lah ibaratnya. Karena dengan adanya TKJ, operasional menjadi lancar dan menjadi berjalan dengan baik gitu. Nah, ini beberapa saya bisa share karir lulusan TJKT ini. Paling pertama ini saya bilang wirausaha mandiri. Ketika kalian nanti udah selesai sekolah, kalian bisa langsung implement sendiri, misalnya jualan. Aksesnya pasti akan banyak.
misalnya untuk jualan atau berusaha lainnya. Usahanya ini pasti bagian IT ya. Kalau sekarang udah maraknya di RT RW net atau misalnya jualan rakit komputer online dan sebagainya. Atau membuat mitra bisnis. Mitra bisnis ini seperti kita minta pemodal lah, atau misal kita menjalankan bisnis orang lain. Kalau ini mitra bisnis yang sekarang lagi tren juga ada namanya mining Ethereum ya, blockchain gitu, cryptocurrency. Jadi kita tinggal tanya pemodal, mereka mau invest berapa, lalu kita jalankan crypto miningnya biar dia menghasilkan. Itu menjadi reseller. Yang paling cepat lagi di dunia TJKT itu menjadi IT support. Ini IT support itu support segalanya biasanya yang seperti saya lakukan, mulai dari komputer rusak, internet mati, telepon mati, CCTV mati. Tapi dengan gitu kita akan banyak belajar. Kemudian levelnya ada level jaringan. Jaringannya ada yang level network engineer, ada atau wireless. Wireless ini biasanya point to point atau di jaringan seluler bisa, atau di bagian satelit. Kita juga ada alumni di bagian satelit si Agung ya Pak. Agung Gunawan. Terus bisa juga menjadi IoT engineer. Kita mendesain sebuah smart home atau smart factory, smart office, mulai menggunakan Arduino, Raspberry dan microcontroller lainnya. Nah, yang lagi tren sekarang juga di industri 4.0 ini, gak menutup kemungkinan tim atau lulusan TJKT ini menjadi PLC engineer. Apa sih PLC engineer itu? Programmable Logic Control. Itu yang biasanya integrasi automation robotik dengan proses produksi lah ibaratnya. Mulai dari minuman, lalu manufacturing untuk mobil ya, mobil, motor, dan lainnya. Itu bisa banget. Lalu menjadi yang kalau duitnya rada banyak nih, di pre-sale engineer. Karena di pre-sale engineer ini kita selain mengetahui teknologinya, kita menawarkan produk kepada customer, kita juga bisa mainin harga, berapa bonus yang kita bakal terima. Makanya biasanya pre-sale engineer ini suka bersinggungan lah dengan engineeringnya, karena yang mainin harga pre-sale tapi engineer-nya yang capek. Nah, itulah dunia kerja. Pilihannya tadi mau uang, waktu, atau keluarga. Lalu selanjutnya nih yang udah top-topnya itu IT security engineer. IT security engineer berarti memang teman-teman harus belajar security menggunakan petnya seperti ikutan C atau autentikasi lainnya. Lalu kalau bug bounty ini sebenarnya perusahaan-perusahaan besar membuka untuk dihack dengan sengaja gitu ya. Sebenarnya kayak yang paling sering Tokopedia atau e-commerce itu pasti ada program bug bounty-nya. Itu yang di Indonesia, di luar negeri pun banyak. Kita tinggal mau belajar begadang untuk nge-hack satu sistem. Itu juga tanpa kalian kerja, tanpa terikat kontrak, kalian pasti dapat uang. Lalu selanjutnya, next levelnya dari TKJ ya, revolutionnya ini dari DevOps Engineer itu apa sih? Developer dan Operation. Jadi kalian nggak hanya menyiapkan environment untuk mendevelop, untuk membuat aplikasi, tapi kalian juga menjalankan operasional, dan itu menyangkut segala lini level TKJ, mulai dari jaringan, server, database, internet itu digabung menjadi satu. Kalian harus bisa, tapi bagusnya udah banyak tools automation. Salah satunya ada Cloud Engineer. Lalu yang agak nyeleneh ini ya, mungkin kita bisa menjadi content creator. Content creator apa? Ini saya salah satu contoh di YouTube ada namanya channel Sekilas IT. Sekilas IT ini saya ngikutin dulu dari dia cuma buka warnet, tapi sekarang menjadi salah satu reviewer dari brand-brand terkenal. Nah, itu juga menguntungkan juga sebagai lulusan TJKT, karena kita tidak harus bekerja kepada satu perusahaan, waktu luang kita banyak, tapi kita juga mendapatkan pendapatan bulanan gitu. Selanjutnya Pak, izin next slide. Nah, ini saya sedikit, boleh di full screen Pak? Nggak kelihatan.
Iya, ya ini saya mengutip ya dari Certified Linux Asosiasi. Bagaimana karir path di dunia TJKT. Pertama mungkin ada Linux Foundation, ada VMware dan Red Hat. Ini fokus di infrastructure dan sistem. Jadi teman-teman tim TKJ ini lulusan IT, lulusan TJKT ini kalau mau fokus ke sistem atau bagian infrastructure ini bisa mengacu ke misalnya ke Linux Foundation, VMware, Azure, AWS, Oracle dan lainnya. Nah, dia udah punya fokus-fokus tersendiri kita pakai produk mana. Lalu untuk apa namanya karirnya ya bisa dibilang namanya Big Data Engineer atau Cloud Architect seperti yang Mas Rona ini nanti setahu saya dia ada fokus di Cloud Architect dan DevOps. Kita lihat. Lalu ada database, ada Site Reliability Engineer dan istilah lainnya ini untuk hanya sistem dan infrastruktur. Kalau teman-teman nanti mau fokus di dunia networking dan security, ya balik lagi Linux Foundation lagi karena Linux ini memang pro sekali dengan security ya. Di security tetap merek-merek terkenal lagi AWS, Google, Red Hat, mereka udah punya training path dan sertifikasinya sendiri. Nah, nanti karirnya apa? Cyber security analyst, misalnya ada DevSecOps, Development, Security Operation, Admin, ya, ada Information Analyst, ada NOC, Network Operation Center. Lalu ada lagi, kalau kalian teman-teman akhirnya udah lewat nih semuanya, udah sistem, udah hatam, network udah hatam, pengen coba ilmu baru lagi ke software development. Tapi ini kita nyicip-nyicip sedikit untuk software development juga boleh, karena apa, nanti kalau di kita karir sebagai DevOps, kita akan mengolah skrip orang lain. Makanya kita harus tahu karakteristik sebuah bahasa pemrograman seperti apa. Nah, kalau ini biasanya software development fokusnya di bagian RPL ya. Next slide, Pak. Selanjutnya mau sharing juga ini yang lagi tren tinggi-tingginya ada di blockchain ya. Meskipun saya juga baru fokusnya ya tahun-tahun ini, tapi ini bagus juga untuk di-share karena belum banyak yang minat ke sini. Karena ini masih buta banget, kayak seperti pertama kali internet launching ya. Ada yang not technical banget atau yang benar-benar teknikal. Itu pasti semuanya nanti mengarah ke blockchain. Teman-teman bisa banyak ikut training atau skillnya kayak blockchain bisnis, ada blockchain solution. Karena kita pakai blockchain ini ada banyak faktor lah, kayak seperti security akan ditingkatkan, lalu tidak ada lagi server itu di dalam satu tempat. Nah, ini bagus juga buat teman-teman yang mau coba di tahun pertama TKJ sampai tahun ketiga TJKT ini pakai blockchain karir ini bagus juga karena masih banyak peluang terbuka di dunia kedepannya gitu. Bahkan yang bukan non IT, yang non IT aja pasti ikutan blockchain gitu. Yang penting mau aja, entah mau uangnya atau mau IT waktunya untuk ngoprek gitu. Next slide, Pak. Mungkin tadi ada sedikit pertanyaan untuk gaji ya, mengutip tadi yang Pak Lulus ya. Ini saya mengcopy dari sebuah website untuk Planet Job ya. Jadi mereka emang nge-share lowongan-lowongan pekerjaan secara tertulis seperti ini. Teman-teman bisa lihat, bisa share, bisa dikomparasi secara tertulis ya. Tapi secara pengalaman saya nggak selalu seperti ini. Karena pertama pertimbangannya dari skill, lalu dari tempat kerjanya, bisa juga dari lama kita kerja. Karena setiap tahun kita pasti akan naik gaji, tapi pas kita pindah kerja bisa jadi gajinya naik atau ulang lagi gimana tempat kerjanya. Kayak saya nih, kalau boleh sharing, setiap pindah-pindah kerja gajinya naik terus. Tapi kalau misalnya balik lagi nih, kayak saya balik lagi ke Kutami, ya mau nggak mau, gajinya UMR lagi, serius.
gajinya UMR lagi. Kalau nggak percaya ntar saya share slip gajinya. Jangan Pak, nanti banyak yang ngiri Pak. Ya intinya kalau teman-teman di dunia kerja seperti yang Khairul Tanjung bilang, kalau misalnya pertama kali mau kerja ngomongnya duit dulu, biasanya nggak jadi kerjanya. Tuh. Tapi memang kita nggak munafik, semuanya juga butuh pendapatan ya. Makanya kita tunjukkan dulu, buktikan dulu kita punya skill, nanti baru kita boleh nego gaji. Makanya teman-teman saya ajak kembali fokus untuk belajar, jangan males-malesan, apalagi sekarang sekolahnya modelnya online gitu. Itu harusnya waktu belajarnya lebih banyak ketimbang kita harus tatap muka. Tapi kan jangan sampai disalahgunakan untuk bermain, game online, atau mabar. Ya kalau bisa ngoprek aja deh, di TK aja mah, jangan yang lain-lain. Kalau mau tahu ngopreknya apa sih Kak gitu, ya bisa tanya saya, Kak Rona atau Kak Lulus, kan kontaknya udah ada. Misal dikasih task setiap hari mau ngoprek apa di luar tugas-tugas dari sekolah gitu kalau mau tahu. Tapi nggak apa-apa. Semoga pandemi juga segera berakhir, jadi kita normal lagi gitu, nggak kayak sekarang apa-apa harus masker, harus vaksin, jadi agak ribet. Tapi itu guna menjaga diri kita sendiri agar tetap sehat. Nextnya Pak. Nah ini mungkin sedikit tips dari saya, tidak ada maksud menggurui atau lebih baik gitu, tapi yang saya kutip dalam dunia kerja bisa pakai beberapa tips dari saya, yaitu pertama jujur, lalu tepat waktu, tanggung jawab, menjalin relasi ya. Kalau relasi ini penting juga, kayak saya masih dihubungi sama Pak Didik ini berarti silaturahminya panjang terus gitu, dan bisa membuka peluang ke depannya. Lalu fokus belajar, karena sekarang akses untuk mendapatkan informasi sangatlah mudah. Lalu ada beberapa training path yang bisa kalian ikuti untuk investasi lah di 3 tahun sampai 4 tahun ke depannya terkait teknologi yang terbaru. Next Pak. Ini yang terakhir, mungkin baru tadi pagi sekali saya copy dari LinkedIn. Buat kamu yang masuk dunia kerja, jangan kaget kalau nanti kamu mengalami beberapa hal berikut. Kamu mengerjakan orang lain, kamu yang mengerjakan tapi orang lain yang mendapat pujian. Saya udah pernah dalam ini. Lalu jangan kaget lagi kalau orang yang bikin berantakan kerjaan, tapi kamu yang suruh beresin. Ini sering banget, tapi nggak boleh ngeluh juga, kerjain aja. Terus yang ketiga, jadi bahan gunjingan orang, ibaratnya diomongin di belakang lah. Tapi kita juga harus tetap jadi orang baik. Gitu Pak. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kurang penyampaiannya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung di chat atau raise hand untuk menyalakan mic-nya. Ayo silakan adik-adik. Nih mumpung ada kakaknya nih yang mau tanya apa, sharing, mangga silakan. Mungkin dari informasi yang Kak Dimas ini banyak sekali ya bidang IT yang perlu dikuasai di dalam dunia komputer, sehingga kita lebih tahu banyak kesempatan kerja yang bisa kita ambil ya di dalam dunia komputer khususnya untuk IT. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin anak-anak ini sering nanya kira-kira bidang IT mana atau bidang apa yang bisa diambil yang banyak diserap oleh dunia kerja. Mungkin Kak bisa bantu kira-kira harus ngambil apa dulu nih yang perlu dikuasai sehingga istilahnya lulus bisa cepat kerja gitu. Ya, oke. Mohon izin Pak untuk menjawab kira-kira yang bagaimana sih yang cepat dicari oleh dunia kerja dan perusahaan. Kalau menurut saya pribadi itu pertama jadi IT support Pak. Jadi hardware dulu. Karena setiap perusahaan pasti punya komputer, punya laptop, punya perangkat server, perangkat internet. Meskipun kita nggak paham secara detail, tapi minimal kita tahu hardware untuk menjadi IT support. Itu pasti akan banyak lowongan kerjanya. Tapi jangan kaget juga ketika jadi IT support, kita nanti misalnya kerjanya lembur, atau misalnya kerjanya
ada kotoran. telepon, ya namanya juga IT support. Itu paling cepat dapat kerja IT support. Atau next levelnya di network engineer atau di server ya, sistem engineer. Ya. Itu pertama mudah sekali untuk dipelajari ya, karena itu akan menjadi basic sekali dalam bekerja. Semua akan pasti pakai network dan server. Wajib dikuasai itu sama Itu wajib. Tapi jangan jadi beban gitu Pak menurut saya. Karena ibaratnya jaringan meskipun perhitungan biner, subnetting, lalu nanti ada routing, ada istilahnya banyak lah. Tapi teman-teman jangan kecil hati, kalian harus buat itu menjadi senang gitu. Mungkin nanti saya share ada game untuk bagaimana mempelajari jaringan. Kalau nggak salah pernah ada itu Pak. Jadi mempelajari jaringan itu kita buat menjadi senang, kayak seperti kita matematika udah dibikin aduh pusing nih rumus semua. Tapi kesini-sini itu dipakai gitu Pak. Jadi IT support, jaringan sama server itu jadi basic sekali, dan saya yakin 100% pasti diterima kerja itu. Dengan catatan kita harus expert ya di bidangnya ya, jangan setengah-setengah ya. Nanti kan kita kalah bersaing sama yang lain gitu kalau kita cuma bisa setengah-setengah itu. Betul, saingannya banyak sekali sekarang, banyak SMK baru. Iya, betul. Iya, itu tantangan juga itu. Oke, ini dari chat nih dari Ahmad Fauzan, susahnya saat masuk jurusan TKJT apa ya Kak? Susahnya saat masuk Susah ya. TKJT apa? Sebenarnya ada di bagian yang tadi saya tantangan, itu nggak saya sebut ya. Di bagian tantangan itu sebenarnya yang paling susah untuk jurusan TKJ adalah melawan diri sendiri. Betul Pak, kalau itu Pak, langsung itu. Saya sering membuat alasan, menunda pekerjaan, atau misalnya ntar deh, kewe deh gitu, mabar gitu. Itu menjadi hal yang susah masuk untuk TKJ. Nggak nerep-nerep gitu ilmunya. Karena itu yang paling susah adalah melawan diri sendiri. Betul. Makanya saya mengajak lagi ke teman-teman, berdamailah dengan diri sendiri gitu. Namanya udah anak muda ya pasti ada aja lah godaannya, tapi balik lagi kita harus fokus, karena ya kita sekolah dibiayain orang tua kan, kasihan juga orang tua. Oke, untuk terakhir nih Pak, pertanyaan dari Ahmad Fauzan nih. Untuk kelas 10 sangat penting untuk memiliki laptop atau bisa ditunda? Kalau misalnya beli laptop, kira-kira spek yang kayak gimana nih yang cocok untuk anak TKJ? Mungkin ada yang bisa bantu dari Pak Didik juga sama Kak Dimas, mangga silakan. Dari internal Wikrama sendiri mungkin rekomendasikannya bagaimana Pak? Ya, oke. Terima kasih Pak Alan. Kalau untuk, ini sudah ada Kak Rona ini. Rona nih, jawab bantu. Sebenarnya sih yang paling utama itu adalah, karena kan kita main virtualisasi ya nantinya, tentunya adalah memori sama prosesor ya. Kalau bisa usahakan ya Core i5 ya, Core i5 ya, Core i5 kalau ada ya. Kemudian memorinya usahakan 8 GB ya. Jadi sebenarnya sekarang sudah banyak lah ya. Terus kemudian kalau bisa sih juga hard disknya SSD ya. SSD itu cepat sekali. Beda dengan yang yang biasa ya. Biasanya kan kalau ID kemudian juga yang itu agak lambat. Ini 10 kali lipatnya ya. Jadi kecepatannya sangat kencang sekali. Mungkin itu Pak Alan ya. Jadi memorinya usahakan 8, kemudian Core i5 ya. Core i5. Mungkin buat adik-adik yang mau persiapan, mau membeli laptop baru, ini ada sedikit gambaran ya. Sudah ada gambaran nanti ke depannya. Nah, kenapa kita harus menggunakan RAM lebih besar? Karena kan kita nanti akan menggunakan simulasi virtualisasi seperti aplikasi-aplikasi ya. Terus juga akan lebih berat kalau misalnya minimal RAM-nya baru 4 GB. Untuk SSD mungkin disarankan karena untuk mempercepat dari loadingnya ya, loading window. Tapi untuk media penyimpanan sih kalau SSD, kalau Bapak saranin ya untuk media penyimpanan itu sama seperti hard disk biasa juga nggak apa-apa, karena untuk SSD ini hanya untuk sistem booting di Windows-nya saja. Kalau untuk nyimpen data nanti bisa di hard disk biasa. Ini Ryzen 5 Noval
udah Ya. Ke Kak Rona. buat Kak Dimas tidak bisa sharing di sini. Kembali kali Kita Pak ya. selanjutnya masuk ke sesi sama Kak Rona nih. Halo Kak Rona, sudah siap? Iya, halo. Ya. Mungkin untuk rekan-rekan silakan kita simak ya untuk sharing dari Kak Rona ini. Silakan Kak Rona, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya izin share screen boleh ya? Oke, silakan Kak Rona. Bisa nggak ya? Ini sih materinya materi saya sampaikan 2 tahun yang lalu. Wah, nggak apa-apa. Yang penting terupdate Kak Rona. Iya. 2 tahun yang lalu kebetulan isi materi yang serupa di SMK Taruna Bakti, Starbucks. Di Depok ya? Iya, di Depok yang sekolah Sultan itu loh panggilannya. Ada perangkat-perangkat harga 1 miliar kayak gitu. Aduh, saya kaget banget pas masuk sekolah kayak gitu. Layar saya udah terlihat teman-teman? Ya, kelihatan sekali Kak Rona. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ariolo Sitorus. Teman-teman bisa panggil saya Yolo. Beberapa saya ada tulisan itu di www.ariolo.id. Sekilas profil saya sekarang sebagai DevOps Engineer. Saya menghandle 100 aplikasi microservice, lebih dari 200 server ya, salah. Belum ketik. Ini karena presentasi 2019, saya masih handle 200 server. Sekarang saya nge-handle sekitar 1.100 server. Saya nge-handle lebih dari 1 juta user saat ini. Terus saya 4 kali dapat penghargaan Most Valuable Professional dari Alibaba Cloud. Ya, yang terakhir saya cuma alumni SMK ya, teman-teman. Jadi nggak ada ijazah lah, nggak ada embel-embel gelar di belakang. Ini pekerjaan saya. Saat ini saya bekerja di 1, 2, 3, 4, 5 perusahaan yang terdaftar, yang sisanya tidak terdaftar. Sekarang saya sebagai DevOps Engineer di Antar Aja. Antar Aja ini perusahaan logistik ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kayaknya kalau di Bogor jelek ya Antar Aja. Kalau di Jakarta. Anterin ya Pak, kalau saya ada anterin aja tuh. Anterin. Oh beda ya. Kalau anterin kayaknya itu motor. Kalau Antar Aja itu paket. Antar Aja ini punya dari Triputra Group. Yang punyanya itu namanya Pak Theodor. Itu orang terkaya nomor 14 di Indonesia. Terus saya mulai bekerja 2021, jadi masih baru banget saya kerja di situ. Saya DevOps Engineer, bagian fokusnya itu di bidang security-nya. Jadi DevOps Engineer itu, tadi kan sama Kak Dimas sudah dijelasin banyak hal. Ada security, ada network, ada sistem, ada IT support. Nah, si DevOps itu tugasnya untuk automasi, dan kebetulan saya di bidang security-nya. Gitu. Saat ini juga saya sebagai DevOps Engineer di perusahaan keuangan, namanya Gandeng Tangan ya. Walaupun tangan saya sampai sekarang belum ada yang gandeng. Dari Mei 2020 sampai sekarang, jadi dari Mei kemarin. Terus saya megang Hilotech. Hilotech ini kalau teman-teman pernah dengar Edumu namanya, dan Sysmart ya. Edumu itu e-learning punyanya Muhammadiyah. Jadi kalau teman-teman mungkin di Wikram pakai Kejar ya namanya ya. Nah, kalau Muhammadiyah secara se-Indonesia itu
pakai namanya Edumu gitu. Nah, saya yang pegang itu sebagai IT infrastruktur konsultannya. Sedangkan untuk engineer-nya itu dipegang sama masih teman kita dari Wikrama juga, tapi dari Wikrama Jepara kayak gitu ya. Saya dari September sampai sekarang berarti bulan depan saya full setahun jadi konsultan. Terus saya punya perusahaan sendiri, alhamdulillahnya gitu ya. Saya sebagai solution architect, terus spesialisnya di cloud and security dari Februari 2020. Saya di Net Campus sebagai trainer, ngajar tapi hanya sesekali aja, karena saya juga kan sebagai cowok panggilan ya, jadi biasa saya dipanggil ngisi training kayak di Departemen Pertahanan, terus di Polri, terus di ya beberapa militer sih, saya lebih banyak main di militer. Terus saya pernah kerja di Tabula, ini kalau teman-teman pernah tahu perusahaan namanya Mujigae, ya, jadi ketika pandemi dia berinovasi dalam waktu 3 bulan, tapi saya juga cuma 3 bulan di sana. Terus yang paling lama saya di Weir Group sebagai sistem administrator. Ini megang e-commerce kayak semacam Alfamart, terus megang Internet of Things, megang machine learning sama data scientist juga. Jadi ya nggak megang secara full, tetapi saya menjadi bagian dari situ. Kayak 4,5 tahun di sana, cukup lama. Terus ya awal karir saya sebenarnya saya berkarir di SMK Wikrama ya, tapi yang di Jepara saya 3 tahun di sana. Ya prestasinya pernah ngalahin Wikrama Bogor di lomba nasional, itu aja paling. Oke, next. Ini certification-nya. Saya Alibaba Cloud Certified Professional dan Associate. Ada ISIT Council Certified Network Defender. Kalau Kak Dimas tadi ngejelasinnya tentang hackernya, kalau saya lebih ke pertahanannya. Fokus research saya sekarang justru di GRC. GRC itu IT, tapi kita nggak kerjain teknis, teman-teman. Jadi kita itu lebih ke bikin aturan. Nah, itu IT GRC. Framework yang saya pakai itu CISA dan ISO 27001. Saya fokus juga di security research sekarang, terus security automation ya, DevOps tadi. Nah, saya akan sedikit bahas tentang evolusi jurusan TKJ gitu ya. Apalagi sekarang udah ganti nama ya. Saya baru baca sekitar 2 minggu yang lalu sih ganti namanya. Oke, ini struktur kurikulum yang ada, mungkin ada perbedaan sekarang. Tapi secara garis luas ini struktur kurikulum yang teman-teman pakai nanti belajar sampai ke kelas 3, kayaknya masih ini. Dulu itu ada posisi namanya helpdesk ya. Ini helpdesk itu pintu pertama, jadi IT support, tapi yang dia via telepon biasanya. Ini cewek-cewek nih, jadi kalau sekarang masih ada cewek nggak sih Pak? Kalau di TKJ udah nggak ada ya? Sudah nggak ada, Ron. Oh iya, udah nggak ada ya. Kalau helpdesk itu biasanya cewek, jadi cewek nerima telepon, nanti ngurus administrasinya. Terus ada technical support yang tadi banyak Kak Dimas jelaskan. Terus ada cabling technician, ya, bagian crimping kabel itu kalau kita bikin kabel jaringan itu ada spesialisnya. Apalagi sekarang jurusannya udah tambah telekomunikasi ya, berarti udah main di fiber optik gitu. Kalau saya dulu masih kabelan yang harga 2.000 itu loh. Ada wireless ya, masih banyak wireless. Terus network tadi udah Kak Dimas jelaskan. Terus sistem administrator, ini untuk Linux kan tuh bikin server, itu namanya sistem administrator. Terus ada security engineer. Ini expert lah, tapi gini teman-teman, security engineer ini memang dibilangnya expert, tapi ini ada sebuah fakta bahwa setiap tahun ada kompetisi security yang diadakan oleh Departemen Pertahanan dan ada level untuk SMK. Nah, kalau teman-teman nanti cari di level SMK itu soalnya aja udah susah. Saya sendiri ngerjain tahun untuk level SMK kayak gitu ya. Ini ada beberapa pergeseran posisi. Mungkin kalau kayak di pabrik-pabrik, mungkin kayak Kak Dimas itu masih butuh IT support ya. Tapi kalau di Jakarta itu hampir dibilang sudah punah. Kenapa? Sekarang IT support ini sudah digabungkan dengan network engineer. Jadi kalau dalam satu perusahaan itu ada yang mengelola jaringan gitu kan, nah itu langsung IT supportnya juga di situ. Karena kenapa? Kalau laptop rusak, saat ini perusahaan-perusahaan itu tidak dibetulkan sendiri, gitu ya. Dan perusahaan saat ini itu tidak membeli laptop. Contoh kayak misalkan saya di Antar Aja gitu. Antar Aja itu atau di Gojek atau di Traveloka setiap 2 tahun itu engineer ganti laptop. Kan boros kalau kita beli. Nah, akhirnya kita tuh nyewa sebenarnya. Kalau dia tuh nyewa, nah kalau rusak gimana? Langsung dikasihkan ke vendornya. Jadi ya hampir sedikit punah. Tapi beberapa memang masih ada.
Cuman kalau kita lebih ke perusahaan yang besar itu IT support hampir nggak ada. Helpdesk juga hampir tidak ada karena yang tadi adanya peleburan. Network engineer sekarang udah jadi mega network engineer. Ini fokusnya di SDN, software defined networking. Nanti mungkin istilahnya agak berat bagi teman-teman, tapi nanti cari-cari aja. Ini luar biasa sih, saya nggak ngerti sampai sana. Terus ada sistem administrator, dulu sysadmin, sekarang jadi sistem. Jadi yang tadinya mereka bikin server sendiri-sendiri, saya megang mungkin sekitar 200 server. Kenapa sih dalam waktu 2 tahun saya berkembang, saya bisa pegang 1.100 server lebih, yaitu karena saya mempelajari automation jadi sysops. Nah, terus yang baru ya IoT ya. Nah, ini enggak inilah. Tantangannya itu adalah evolusi terlalu cepat, teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin beberapa berita baru atau materi-materi baru. Terus kurang dari 5 tahun, kebetulan saya di Jakarta atau di dunia profesional itu dari 2014 akhir, kurang dari 5 tahun ini ada aja jenis pekerjaan baru. Dulu ada jabatan QA itu manual, sekarang ada automation QA engineer. Dulu cuma sebagai programmer kayak gitu, sekarang programmer itu udah masuk sampai ke dalam-dalamnya. Mas, setiap hari ada aja aplikasi yang atau tools yang deprecated, ini tuh gimana istilahnya. Jadi teman-teman misalkan sekarang pakai aplikasi A gitu ya. Nah, dalam waktu 2 bulan lagi tuh aplikasi A itu udah nggak didukung, itu udah mati. Otomatis kita harus ganti aplikasi lagi. Jadi banyak yang harus kita pelajarin. Nah, ini kolaborasi. Karena saling terintegrasi semuanya, sekarang semua IT itu udah nggak masing-masing, itu udah terintegrasi. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu, dia udah saling berintegrasi. Nah, itu yang integrasi namanya DevOps. Itu posisi yang sekarang saya pegang. Terus yang kedua adalah lulusan TKJ. Ini kan suka berantem ya di semua SMK. Wah, TKJ lebih bagus, RPL lebih bagus. Sebenarnya enggak. Kebanyakan orang berpikir TKJ itu enggak coding. Sebenarnya TKJ itu ngoding. Cuman bahasa yang digunakan mungkin berbeda. Nah, fokus saat ini yang digunakan oleh anak TKJ itu ada 3 bahasa pemrograman, yaitu Python, Go, dan Java. Gitu ya. Nah, ini semuanya untuk automation bisa, untuk apapun bisa sih rata-rata dia. Nah, kenapa harus kita belajar coding? Karena nanti semuanya serba otomatis. Untuk membuat otomatisnya itu kita harus belajar bahasa pemrograman. Sebenarnya kalau kita bicara lebih lanjut, semua orang IT itu harus bisa yang namanya bahasa pemrograman. Kita anak TKJ bisa bahasa pemrograman untuk ngebikin otomatis atau mengkonfigurasi perangkat kita. Jangan salah, teman-teman di multimedia juga mereka belajar Python. Kalau kita bikin 3D atau kartun, kebetulan saya dulu pernah kerja di perusahaan pembuat games gitu ya. Waktu itu kita bikin karakter Messi yang dari Barcelona. Oh, sekarang PSG ya. Dia itu kita ngebikin 3D-nya itu pakai Python. Jadi ada teknik-tekniknya. Gitu. IT support juga harus bisa programming gitu ya. Terus ini kepribadian, biasanya kita minder itu kalau lulus tuh karena cuma lulusan SMK, tapi nggak usah minder karena saat ini sebenarnya jarang ditanya kita tuh lulusan apa. Itu saya sampai sekarang nggak pernah ditanya, Mas lulusan apa, nggak pernah ditanya. Itu logikanya perusahaan saya itu perusahaan yang sudah IPO, artinya udah ada di bursa saham. Tapi saya dari awal saya direkrut nggak ditanya lulusan mana, cuman ditanya udah bisa apa, udah ngerjain apa, udah selesai. Terakhir sudah saling cocok, tinggal dia nanya mau gaji berapa. Nah, saya sebutin gaji, nggak nyampe 5 menit deal. Jadi waktu itu tercepat ya, saya 3 jam doang waktu itu untuk mencari sebuah pekerjaan. Terus kesulitan dalam berkomunikasi bahasa Inggris ini kita banget ya, teman-teman SMK tuh kadang males gitu bahasa Inggrisnya. Nah, saya juga sama, akhirnya saya belajar bahasa Inggris, cuman sekarang bahasa Inggris saya salah gaul gitu ya. Dulu ketika SD, karena saya alumni BPK Penabur, jadi aksen yang digunakan tuh aksen UK dari Inggris. Nah, terus sama Pak Ono gitu kan, Pak Ono kan aksennya aksen US ya, aksen Amerika. Nah, sekarang aksen yang saya pakai adalah aksen India atau enggak Singlish, Singapore English. Karena di dunia ini engineer itu kebanyakan dari India sekarang. Terus yang terakhir bingung kemana arah spesialisasi yang akan ditekuni. Nah, ini ntar Pak Didik nih ketika di kelas 3 dan teman-teman guru TKJ. Nah, ini fun fact, dulu saya cari kerja, sekarang setiap hari ditawarin posisi pekerjaan. Dulu cuman
pegang 20 server, sekarang lebih dari 1000 server. Dulu cuman kerja di Indonesia, sekarang saya ditawarin oleh Amazon. Yang punya Amazon tuh masih orang terkaya ya di dunia sekarang. Dulu cari training gratisan buat belajar, sekarang saya udah jadi trainer. Gitu. Jadi intinya evolusi atau punah. Oke, ini kontak saya kalau teman-teman mau kontak saya di Instagram atau Telegram dan Facebook. Oke, thank you Pak Didik dan Pak Alan. Oke, terima kasih Kak Rona. Banyak sekali pengalaman yang kita bisa ambil buat adik-adik. Silakan buat adik-adik yang mau bertanya sama Kak Rona ini boleh lewat chat atau mungkin yang berani open mic, mangga. Silakan dibuka mic-nya, mangga. Oh ya, itu LinkedIn saya tuh. Kalau teman-teman yang punya sosial media LinkedIn, nah boleh add saya di LinkedIn. Silakan yang mau bertanya mungkin dari adik-adik kelas. Buat Pak Didik ini waktu sampai jam berapa ya Pak kita? Kita jam 11 boleh deh Pak? Atau ini tadi masuknya awal ya kita ya? Ya, ntar juga nggak apa-apa, jam berapa terserah Pak Alan nih. Ini teman-teman. Ini ada Pak Dede udah masuk, Kak Ardi, Kak Liza tadi udah ya. Dan rekan-rekan, ayo ini sambil ini adalah tim-tim yang sudah expert di bidangnya. Silakan. Nah ini ada yang mau tanya itu. Itu. Gimana ya? Biasanya dewa ya, nggak dewa sih. Lagi teman-teman. Ini ada sedikit sombong nggak apa-apa ya? Ya. Kebetulan saya Biar motivasi Pak, biar motivasi. Oh ya, ya orang Batak itu kan senang sombong ya. Jadi gini, saya bekerja di perusahaan berbidang logistik. Oke, Antar Aja adalah perusahaan bidang logistik. Saya kerja di perusahaan keuangan fintech. Lalu saya pernah kerja juga di VNPay. VNPay itu kayak OVO, tapi di Vietnam. Terbesar di Vietnam itu namanya VNPay. Saya kerja juga di sana. Nah, aduh itu dewa lagi. Jadi boleh-boleh aja. Memang banyak perusahaan yang nggak boleh gitu. Kebetulan saya pas datang ke ke perusahaan itu, saya selalu bilang, Pak, saya kerja di perusahaan lain, Bapak mau atau enggak? Mau. Oh ya udah gitu. 2 hari yang lalu saya dihubungin, saya ditawarin kerja lagi sebagai trainer di perusahaan namanya Purwadika, kalau teman-teman pernah dengar. Itu sekolah untuk, jadi kan kita udah lulus nih, terus kita mau ngapain? Nah di Purwadika itu kita bisa bayar tuh, bayar untuk diajarin kayak training gitu. Tapi trainingnya satu paket, bukan training cuma 1 minggu. Biasanya trainingnya 3 bulan, harganya 40 juta, 50 juta untuk training gitu. Cuman saya tidak sebagai trainernya full. Jadi Telkomsel lagi ngadain lomba, jadi saya sebagai juri di Telkomsel nantinya. Jadi jawabannya gimana perusahaannya dan kamu siapa? Pernah tahu perusahaan orang-orang yang di ERP? Saya ketikin ya di kolom chat ERP. Orang ERP itu mereka tidak mungkin kerja di satu perusahaan. Karena kenapa? Orang yang implementasi ERP itu konsultannya cuma bekerja selama 1,5 bulan atau sampai 2 bulan kerjanya. Tapi dia nggak mungkin di satu perusahaan. Orang ERP itu satu kali implement itu mungkin sekitar 600 juta lah sekali. Makanya tuh benar gajinya gede. Ya karena ERP itu sekitar 600 juta sampai 1 miliar sekali implementasi. Gitu. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi silakan. Mungkin dari saya nih Pak Ari. Ya. Jadi kita misalnya Pak Ari kerja dalam satu perusahaan, lebih dari satu perusahaan ini, gimana manajenya nih? Apa kerjanya di rumah? Apa harus ngantor? Enaknya bagaimana nih? Kalau jadi seorang IT ini lebih dari satu. Saya kerja pakai 4 laptop. 1 laptop terhubung dengan 2 layar, jadi 3 layar. Jadi total yang saya pakai itu layar di kamar saya itu ada sekitar 7. Termasuk TV yang di belakang kalau kelihatan. Ini untuk monitoring. Jadi kalau saya lagi kerja, lagi monitoring, nah ini TV nyala dia untuk monitoring. Oh, ada room tour. Enggak ada room tour ya. Jadi ya manage waktu karena tadi Pak, saya bidang automation. Kenapa saya bisa manage banyak? Saya ngebikin sebuah namanya pipeline. Jadi ketika membuat sebuah pipeline, kita butuh waktu mungkin katakanlah saya kemarin riset terakhir itu bikin pipeline untuk aplikasi Apple ya. Saya belum pernah pegang Apple juga. Terus saya pegang aplikasi Apple, saya butuh waktu sekitar 1 bulan
untuk bikin pipeline-nya. Setelah aplikasi itu jalan, setelah pipeline saya jadi, saya udah nggak megang lagi. Jadi ketika programmer, wah kita udah beres kerja, kita mau posting di kalau di iOS itu namanya bukan Play Store, App Store. Saya mau posting di App Store, ya udah, kamu nggak usah hubungin saya. Kamu udah saya kasih, begitu kamu selesai bikin program, semuanya akan berjalan otomatis. Jadi saya nggak usah pegang apa-apa lagi. Di gandeng tangan, ini jangan kasih tahu ke bos gandeng tangan, saya udah setengah tahun nggak kerja. Karena semuanya udah otomatis. Tapi tiap bulan tetap terima gaji. Kebetulan hari ini gajian ya. Ditunggu Pak traktirannya Pak. Ini semoga buat anak-anak itu buat nih jadi semangat nih bagaimana ya cara kerja seorang IT begitu enaknya ya kalau kita sudah istilahnya sudah expert di bidangnya, kita nggak usah keluar keringat kayaknya kan, sambil duduk kita di depan laptop meremote server ya istilahnya kita bisa menghasilkan. Ya. Yang lain nih kayaknya buat pembicara selanjutnya sebelum kita next, ada yang mau bertanya lagi, adik-adik silakan. Tapi pada bingung sih yang saya jabarin tadi apa ya, karena bidang pekerjaan saya itu orang IT aja, orang IT yang udah pengalaman gitu Pak, 2 tahun 3 tahun saya ajarin itu masih susah. Nah saya kagetnya, oh ini kelas 10, aduh terlalu berat. Sekarang mulai dari mana Kak Rona ini Kak Rona? Biar ini adik-adik ini biar tahu ini nantinya punya apa gambaran. Oh saya mulai dari sini untuk belajar seperti Kak Rona ini. Kebetulan saya udah tahu Wikrama itu AWS ya, kerjasama sama AWS. Nah, itu pattern yang terbagus sih sebenarnya teman-teman. Teman-teman belajar dari cloud karena semuanya nanti akan menjadi bidang cloud gitu. Bagi saya gini, kalau sekarang ini pandangan saya pribadi ya, mungkin kalau saya ngomong kayak gini di luar, saya bakal diserang banyak orang gitu ya. Jadi gini, sekarang teman-teman mau jadi network engineer, setahun berapa lulusan network engineer dari sekolah SMK baik S1 gitu kan. Nah, coba cari, pengen tahu kan sekarang apa sih yang lagi rame. Sebenarnya nggak usah nanya ke saya, sebenarnya cari di postingan lowongan kerja, misalkan di Jobstreet kah atau di JobsDB atau di LinkedIn, itu cari yang mana paling banyak. Kalau dicari network engineer, rata-rata minta pengalaman 3-5 tahun. Dan mereka sekarang bergeraknya udah bener-bener network engineer yang kelas berat gitu. Kayak misalkan kalau lulus kan pre-sales gitu ya, dia pasti sebenarnya udah materinya juga udah berat-berat gitu. Saya yakin itu udah berat-berat banget sih. Kebetulan kalau saya dulu mulainya agak duluan lah. Jadi sekarang ketika ketika cloud sudah terkenal, saya udah tahu duluan karena saya mulainya sebenarnya agak awal. Jadi dulu saya pengen belajar lebih gitu. Saya juga network engineer dulunya gitu. Saya orang yang di mikrotik banget lah. Orang-orang pokoknya tahu kalau dulu 2015 Ariolo yang mana, yang mikrotik, oh udah langsung tahu lah kayak gitu. Nah, cuman saya akhirnya berteman sama namanya Steve Wong. Steve Wong itu adalah orang yang bikin tools dari Microsoft. Nah, itu tools untuk DevOps dari Microsoft. Nah, saya berteman sama dia, ya udah saya dikasih kontak, ya sampai sekarang masih chat-chatan dan ya itu yang bikin step saya lebih jauh. Kayak gitu sih, Pak. Oke, sip. Selanjutnya Pak Didik gimana? Mau next? Oke, boleh. Aduh, mana tadi saya sampai Sudah hadir. Siapa lagi? siapa lagi? Nah, ini ada pertanyaan di sebelah kanan di kolom chat kali Pak. Kok banyak sekali? Wah, jadi dewa ini. Itu yang bilang rajin jangan rebahan, Anda salah sebenarnya. Karena saya rebahan terus di sini. Saya setiap 2 jam duduk saya harus rebahan 15 menit. Karena 1 kali pertandingan di Mobile Legends saya 15 menit ya. Saya Hanabi ya, Batman. Aduh ini. Oke Kak Rona, terima kasih banyak. Mana lagi nih? Ayo ini adik-adik semuanya. Silakan ini bisa Sharing kita sharing. Ini bagus nih ada teman-teman master-masternya. coba aja nanti cari set rekan-rekan ini di di internet. Udah tahu kalian kemampuan dari masing-masing ini.
Ini kayaknya Kak siapa? Kak Agungnya kayaknya masih di jalan tadi. Belum ngebales ini. Mungkin dengan ini Pak Dede atau mungkin Pak Ardi itu Pak Alan. Pak Dede lagi jadi proktor katanya Oh, Pak ya. jadi praktar. Oh, gitu. Iya, iya. Dan ya, ANBK, persiapan ANBK. Oh iya, betul betul betul. ANBK ya. ada pertanyaan dari Raffi tuh, laptopnya merek apa? Saya pakai Asus ZenBook sama Lenovo. Udah itu ada Asus. Saya lupa satu series lagi Asus apa kayak gitu. Pokoknya saya nggak pakai MacBook ya, karena saya nggak ngerti pakai MacBook. Saya pernah pakai MacBook. Saya waktu itu beli MacBook Air dalam waktu 4 bulan lah. Saya jual lagi karena nggak cocok. Dan saya nggak pakai ROG, nggak pakai Asus ROG karena kalau main game ya di PS ya kan, atau nggak di Xbox lah. Cuman saya pakai ZenBook, cuman kebetulan ada fasilitas dari kantor. Jadi saya kan kerja di banyak kantor tuh Pak. Nah, atau teman-teman. Jadi setiap kantor itu ngasih laptop. Nah, ini kayak kan di sini pada nggak kepake gitu. Wah, ini. Kalau saya pribadi saya pakai Asus ZenBook, terus ya RAM-nya nggak gede, 63 Core i7 generasi 10. Iya, iya betul. Sebenarnya sih kalau sudah remote atau mungkin udah virtual ke apa namanya ke cloud itu sebenarnya sudah nggak perlu spek yang terlalu besar ya, Karol ya. Iya. Belajar nanti kan teman-teman dikasih AWS Educate kapan sih Pak mereka Pak? Kalau yang ini biasanya sih kelas 12 ya, tapi kalau seandainya nanti ini kan kurikulum baru ini Kak Rona. Jadi kemungkinan juga kalau seandainya sudah bisa sih nggak masalah, kita sudah dari awal. Sebentar kan udah dikasih di riset lagi gitu. Iya. Itu sangat berharga. Bahkan kalau nggak salah Wikrama kan punya server yang tidak terpakai banyak tuh Pak Didi. Oh banyak ya. Itu server itu bisa digabungkan di klaster. Terus siswa bisa nge-remote. Jadi siswa yang komputernya cuma Pentium 4 juga bergeraknya ya yang penting kan bisa SSH, bisa FTP, bisa buka web kan. Benar itu udah cukup. Iya, rencananya memang seperti itu juga. Betul Kak Rona. Jadi lebih apa namanya nanti untuk kita mensiasati salah satu tadi yang terkendala dengan peralatan ya. Betul. Itu adalah dengan itu. Oke, wah ini ada pertanyaan banyak ini Pak Alan. Malah giveaway. Giveaway apa ini? Saya bukan sultan, aduh. Nah, oke, baik. Ada Kak Ardi tadi belum ini kenalkan tadi. Ya. Pak Ardi, halo. Apakah sudah bergabung? Sudah Pak. Wah, ini dia nih salah satu pembicara ya. Buat Karona, terima kasih nih sharing sessionnya. Semoga nih buat anak-anak menjadi inspirasi ke depan sehingga bisa belajar lebih serius, juga bisa menjadi motivasi kita semua ya buat nanti lulusan TKJ ke depannya seperti apa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pemaparan karena waktu masih ada, mumpung masih ada waktu nih, Pak Ardi. Silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk sharing ya bersama adik-adik kelas kita. Wah, saya sharing apa Pak? Pengalaman. Sharing guru. Aduh. Gimana Pak Ardi, PLPG udah aman Pak Ardi? Persiapan nanti Senin Pak, praktik pertama. Nanti mau kerjasama nanti sama anak yang udah dipilih nanti. Kelas 11? Di kelas 11. Iya, kelas 11 Pak. Ya, oke, baik. Ini salah satu tim pengajar di Wikrama juga ini ya untuk TKJ. Pak Ardi ya, ini salah satu guru yang ini juga ini favorit nih buat anak-anak. Silakan Pak Ardi memperkenalkan diri dulu. Oke Pak, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik semua. Perkenalkan nama saya Ardi Aryansyah. Saya salah satu tim di TKJ. Ya, saya muridnya Pak Didik juga di sini.
Saya alumni SMK Wikrama Bogor juga, adik-adik, jurusan TKJ tahun 2010 ya. Sudah 11 tahun yang lalu ya saya lulus dari Wikrama, dan sudah 11 tahun pula saya bergabung menjadi keluarga Wikrama juga ya. Dari awalnya menjadi laboran ya, tadi mungkin sama seperti Karona juga, saya pernah barengan dengan Karona juga di Wikrama Jepara ya. Saat itu saya cuma setahun merantau di sana. Saya kembali lagi ke Bogor dan 2016 saya jadi guru di SMK Wikrama Bogor sampai saat ini. Kalau misalkan adik-adik kemarin sempat ya kita chattingan mungkin sebentar ya di grup WhatsApp di TJKT 10. Saya di kelas 10 kebetulan saat ini mengampu di seni budaya juga ya, membantu di seni budaya karena memang tidak ada guru khususnya. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik belajar sama saya di kelas 10 mungkin banyaknya di seni budaya. Kalau untuk pembelajaran lain juga ya tidak usah sungkan kalau misalnya mau nanya-nanya tentang jurusan TJKT ya dengan saya. Cuma kalau untuk pengalaman ya karena saya banyaknya juga di Wikrama ya mungkin tadi lebih banyak pengalaman dari teman-teman yang dari luar ya. Tadi ada Kak Rona, ada Kak Raja Rizky ya, tadi sudah banyak pengalaman-pengalaman yang mereka bagikan. Kalau dari saya sih nanti ya dorong motivasi pastinya ya, terus juga dorong ilmu dari dalam. Selebihnya nanti adik-adik semua pastinya ya tekad dulu ya, punya tekad dulu yang kuat. Dan mantapkan hati di TJKT ini gitu ya, jangan setengah hati. Saat ini adik-adik di TJKT, oke, berarti ya sudah gitu ya, saat ini ada di TJKT, kuatkan tekadnya, terus niatkan dari sekarang bahwa adik-adik di TJKT ini harus bisa mencapai cita-cita yang nantinya, oh tadi dengar Karona seperti apa, dengar Kak Raja Rizky seperti apa, nah mungkin sudah punya bayangan nih, nantinya pengen jadi yang orang yang seperti apa ya nanti ke depannya. Mungkin kalau saya tidak banyak-banyak ya, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Sampai bertemu nanti mungkin di pembelajaran, baik itu di produktif ataupun di seni budaya ya. Itu aja Pak Alan dan Pak Didik dari saya. Terima kasih Pak Ardi sharing-sharingnya. Kita sudah mendengarkan penjelasan pengalaman ya dari kakak-kakak alumni. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Lulus, Kak Dimas, Kak Rona, sudah menyisihkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Bapak rasa banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dalam sesi sharing diskusi ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak kalian ini bisa menjadi atau menambah semangat dan motivasi kalian dalam belajar, khususnya mengambil jurusan TKJ ini. Jadi kalian sudah tahu nih masa depannya yang akan diambil itu, yang akan diraih seperti apa. Sehingga kita bisa memanage masa depan atau manage dari sekarang apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipelajari, sehingga cita-cita yang akan diraih itu bisa sesuai dengan keinginan dan harapan. Oke, baik Pak Didik, silakan untuk sesi selanjutnya penutup mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Alan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan, terutama ini Kak Dimas ya. Ini kalau ini panggilannya Kak Dimas, panjangnya Mas Rizky Ramadan ya. Kemudian Kak Rona, panggilannya Yolo ya kalau di dunia IT-nya. Kemudian ada Kak Lulus Nugraha, dan mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang belum sempat saya sebutkan bergabung ke sini ya, karena waktu sudah memang sebenarnya 10.15 ya, 11.15 ya, tapi ini tadi dari awal sudah kita mulai. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya besok masih ada TKJ 3 dan 4 ya, ini minta kesediaan waktunya juga ini. Sekalian nembak lagi ini waktunya kalau seandainya untuk sharing ilmu untuk anak-anak yang ini kan baru TKJ 1. Karena kan 4 rombel ini Kak Dimas, Kak Rona, sama Kak Lulus lumayan cukup banyak. Karena di yang satunya itu di jam pelajaran bukan kejuruan, jadi tidak bisa kita ikutkan. Mudah-mudahan besok masih kita bisa bertemu kembali untuk kita sesi sharing. Baik, itu saja Pak Alan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya di kelas 10 ini punya gambaran, terutama untuk kedepannya. Yang kemarin masih milih bingung, kemarin milih masih ragu-ragu untuk
Bimbang, masih bimbang. ini ya, bisa mantap ya Pak Alan ya. Mudah-mudahan udah ada gambaran nih anak-anak nih Iya. mau ngambil apa ke depannya nih. Iya, jadi sudah ada gambaran yang tadi sama Kak Rona mulai dari yang awal-awal dia belajar ya sampai sekarang. Nah, ini tentunya masih gamang ya atau masih bimbang dengan TJKT ini. Ya, mudah-mudahan aja sudah mantap ya. Itu saja dari saya, anak-anakku semuanya. Tetap semangat, tetap untuk jaga terutama untuk mental kalian, semangat kalian untuk di program kalian ini. Baik, itu saja Pak Alan. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menjadi moderator hari ini. Baik, terima kasih. Buat yang ini adik-adik gimana Pak? Ya, cukup mungkin Pak Alan. Mungkin ada perwakilan gitu. Ya, mungkin ada perwakilan. Ada komentar betul Pak. Ada yang mungkin di ini Sampaikan. Mudah-mudahan aja ada ini artinya bisa inilah dari anak-anak ini mana ini ya, siapa saja ya ini ya, ada yang bisa menyampaikan mungkin apa kira-kira tanggapan dari teman-teman yang sudah menyampaikan tentang TJKT tadi, bidang keahliannya atau TKJ lah ya paling gampang saya menyebutnya. Ada siapa ini Pak? Paling atas. Kenal juga nih kita. Oh iya, baru kenal ya, baru pertama kita masuk ini masanya Kak Rona. Baru pertama kalinya, belum ketemu kita. Oke, itu saja mungkin Pak Alan dah. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak ucapkan alhamdulillah. Akhirnya untuk sesi diskusi ini, sharing session bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan sebesar-besarnya untuk Kak Rona, Kak Dimas, Kak Lulus sudah menyempatkan waktu untuk berbagi sama adik-adik kita di sini. Baik, sebelum Bapak tutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kak Rona, buat kakak kelas nanti lanjut ya besok ya. Kalau ada iya. Jam berapa sih? Jam 9:30 Kak Rona. Oh iya. Tadi saya agak telat. Ya nggak apa-apa, sambil jalan di HP juga nggak apa-apa. Nanti slide-nya saya ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Rona. Waduh, ini harus on the spot terus ini. Mudah-mudahan aja kita bisa nanti tatap muka lah. Ke sekolah untuk ngoprek bareng ini sama Kak Dimas, Kak Rona, sama Kak Lulus. Siap. Oke, itu saja. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Yuk. Terima kasih banyak Pak. Ya, Lulus. Terima kasih. Mudah-mudahan besok bisa ya. Terima kasih Bapak. Yuk. Izin lah Pak. Ayo Pak Alan nanti di ini ya, absennya Pak, tolong di ini ya. Absennya anak-anak belum di ini ya? Udah, belum saya rekap itu di kolom di web. Saya mau bikin formnya, udah ada sih formnya. Gitu. Di web bagi di kelas. di WA sudah ada Pak itu Pak. Udah ada WA. Sudah ini tinggal ngerekap aja. Direkap. Oke, siap. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Alan. Ayo, mari. Oh, ini ada Kak Saipul ini, masih ada. Lupa Kak Saipul. Lupa tadi. Masih ada Kak Saipul sama Kak Dede. Pak Dede. Lupa ini. Masih ANBK. Ipul di sekolah bukan? Iya nih Pak. Tadi ketemu Kak Dede lagi ngawas. Gitu pantesan. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi nanti hari besok. Kak Ipul, untuk kelas 12 tolong dikirim ini ya yang TKJ 3 dan 4 3 dan 4 absen itu yang PKL. Mudah-mudahan aja hari Senin besok sudah kita bisa mulai. Ya Pak. Oke, terima kasih.